Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Zain dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya ingin mengerjakan tugas remedial yaitu matematika peminatan, yaitu berupa mengerjakan 3 soal. Berikut penjelasan. Berikut adalah soal pertama, di mana soal pertama buktikan bahwa sudut antara dua garis singgung melalui 0,0 pada lingkaran X min 7 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 25 adalah pi per 2. Dapat kita jawab, di mana kita bisa membuat persamaan lingkarannya terlebih dahulu. Di mana persamaan lingkarannya yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kita harus menyamakan dengan soalnya dulu. X min A, di sini min A, di sini juga min 7. Jadi seperti dikalikan, min dikali min jadi positif 7. Dapat kita tulis A sama dengan positif 7 atau sama dengan 7. Kemudian Y min B, tetapi di sini Y plus 1. Maka harus kita kalikan dengan sini. Min B, min dikali plus jadinya min. Jadi B sama aja min 1. B sama dengan min 1. Kemudian kita harus juga mengetahui R-nya. R itu berapa? Dari 25 sama dengan R kuadrat. R sama dengan akar dari 25. R sama dengan akar 25 itu 5. Jadi sudah kita ketahui semua, A sama dengan 7, B sama dengan min 1, dan R sama dengan 5. Lalu kita di sini bisa menentukan persamaan garis singgungnya, yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus jari-jari akar M kuadrat plus 1. Kemudian nilai dari B dan A nya kita substitusikan ke persamaan tersebut. Y min, di sini B nya min 1, tetapi rumusnya min juga, jadi min dikali min positif, jadinya Y plus 1 sama dengan nilai M masih belum kita ketahui, tetap kita tulis M. X min A. Min A. A-nya di sini 7. Jadi kita ikutin lagi. Min 7. Plus minus nilai R sudah kita ketahui yaitu 5. Kita masukkan atau substitusi 5. Akar M kuadrat masih belum kita ketahui. Jadi kita tulis M kuadrat ditambah 1. Kemudian kita harus mengetahui nilai X dan Y nya. Dari mana kita bisa mengetahui? Dari sini. Buktikan bahwa sudut antara dua garis singgung melalui 0,0. Ini tuh seperti X, Y. Jadi sudut X, Y nilainya sama dengan 0,0. Kemudian setelah kita ketahui nilainya, kita substitusi. Y-nya di sini 0, jadi 0 ditambah 1 sama dengan M. X-nya juga 0, jadi 0 dikurang 7 plus minus 5 akar dari M kuadrat plus 1. 0 ditambah 1 sama dengan M. 0 min 7 7M 7 plus minus 5 akar M kuadrat plus 1. Oh iya, ini kita bisa pindah 7-nya menjadi ke depan. Kenapa? Karena konstanta itu harus di depan. Jadinya 1 sama dengan 7M plus minus 5 akar M kuadrat plus 1.
Kemudian setelah ini nilai dari 7M ini kita pindah ruas ke arah kiri menjadi 1 min 7M sama dengan plus minus 5 akar M kuadrat plus 1. Kemudian kita lihat di sini. Di sini masih ada akar, tetapi di sini tidak. Gimana cara menghilangkan akar tersebut? Dengan cara kita kuadratkan kedua ruas tersebut. Di kiri kita kuadratkan, dan di kanan juga kita kuadratkan. Yang sebelah sini cara pengerjaannya itu di sini saya tulis A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Yang ini kita kerjakan di sini. A kuadrat, A-nya di sini 1. Jadi kita tulis 1. Ditambah 2AB, A 1. 1, B-nya 7M. Dikali 7M. Ditambah B kuadrat. Kita lihat di sini B-nya 7M. 7M tetapi kuadrat. Jadi ya 7M kuadrat. Kemudian hasilnya akan menjadi 1 ditambah 2 dikali 7, 14. 1 ditambah 14M ditambah 7M kuadrat, yaitu 49M kuadrat. Nah, ini kalau kita dimana kita ketahui polinom ya. Polinom ini itu menjadi depan. Jadi dapat kita tulis 49M kuadrat ditambah 14M. Kemudian baru 1. 14M ditambah 1. Akan menjadi seperti ini hasil dari yang ini, 1 min 7M kuadrat. Nah, kita masukin di sini. 49M kuadrat ditambah 14M tambah 1 sama dengan, nah ini bagaimana cara pengerjaan yang sebelah sini. Kita kuadratkan satu-satu. 5 kuadrat yaitu 25 plus minus 25. Akar kita kuadratkan, akar tersebut akan hilang, jadi dikali M kuadrat plus 1. Kemudian kita hitung sebagai kuadrat 14M ditambah 1 plus minus, ini kita kalikan dengan ini sini. Kemudian ini kita kalikan dengan ini, akan menjadi hasilnya 25M kuadrat ditambah 25. M kuadrat plus 14M plus 1. Oh iya, saya lupa bilang, di sini nilai 25 itu positif ya, jadi tidak usah ditulis plus minusnya. Jadi langsung aja 25M kuadrat ditambah 25. Jadi seperti ini. Kemudian nilai dari ini kita pindah ruas ke arah kiri. 49M kuadrat ditambah 14M tambah 1. 25 yang tadinya positif pindah ruas menjadi negatif. 25M kuadrat. Ini juga 25 positif pindah ruas menjadi negatif 25. Jangan lupa di sini kita tulis sama dengan 0. Kemudian kita hitung nih 49M kuadrat, itu kita cari temennya yang M kuadrat juga. Nah ini dia, 49 dikurang 25M kuadrat, hasilnya 24M kuadrat. Kemudian 14M nih,
14M kita cari tidak ada temennya, jadi tetap kita tulis 14M plus 14M. Kemudian 1 kita cari lagi, ada nih temennya, 1 min 25, hasilnya min 24. Jangan lupa kita tulis sama dengan 0. Kemudian nilai depannya ini masih besar, masih bisa dibagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. 24 bagi 2 hasilnya 12M kuadrat ditambah 14 dibagi 2 7M min 24 dibagi 2 12M. 12 sama dengan 0. Kemudian nilai tersebut kita faktorkan. Di sini bisa dapat 4M, di sini bisa dapat plus 4. Hasilnya menjadi di sini 4M min 3, kemudian di sini 3M. Ya, benar. Kemudian kita turunkan atau kita buat persamaannya, yaitu 4M min 3 sama dengan 0. 4M min 3 ini kita ambil ruas ke kanan, jadi positif, jadi sama dengan 3. Kemudian M sama dengan 3/4. Ini kita mendapatkan hasil M1. Kemudian kita M2, kita mencari M2. 3M plus 4 sama dengan 0. 3M, 4 yang pindah ruas ke kanan yang tadinya positif menjadi negatif, min 4. M 3 yang tadi perkalian menjadi pembagian, min 4 dibagi 3. Kita dapat 2, M2. Setelah kita mengetahui nilai M1 dan M2, di sini soalnya buktikan bahwa sudut antara dua garis singgung melalui 0,0 pada lingkaran X min 7 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 25 adalah pi per 2, dimana pi per 2 ini 180 dibagi 2, hasilnya 90 derajat. 90 derajat itu sudut siku-siku atau sudut tegak lurus. Di sini letaknya ada di sini. Jadi bagaimana membuktikannya? Dengan cara M1 dikali M2 sama dengan min 1. Di sini M1 kita dapat 3/4. Kita substitusikan 3/4 dikali M2 kita substitusikan dari min 4/3. Min 4/3 sama dengan min 1. Kita kalikan 3 dikali min 4, min 12. 4 kali 3, 12 sama dengan min 1. Min 12 dibagi 12 hasilnya min 1 sama dengan min 1. Maka nilai dari M1 dan M2 itu terbukti. Soal selanjutnya. Apabila Gx dibagi X min 1 dan X plus 1 berturut-turut bersisa 3 dan 2. Akan tetapi apabila Hx dibagi X plus 1 dan X min 1 berturut-turut bersisa 2 dan 1. Jika Fx sama dengan Gx dibagi Hx, tentukan sisanya pada pembagian Fx oleh X kuadrat min 1. Dapat kita jawab, dimana nomor 2 ini menggunakan dari cara teorema sisa, yaitu Fx sama dengan Sx. Di mana Gx pertama-tama kita inikan dulu, Gx X min 1 sama dengan 0.
menjadi X sama dengan 1. Kita mencari nilai Gx dulu. Gx sampai 1, 2. Selanjutnya Hx 1, 2. Dan seterusnya. Gx G1 sama dengan hasilnya tetap akan mengikuti ini. Hasilnya tetap 3. Kita tulis 3. Dapat nilai G1 yang pertama. Lalu kita hitung yang G kedua. Di sini X plus 1. X plus 1 sama dengan 0. Menjadi X min 1. Lalu G min 1. Hasilnya tetap sama di sini 2. Kita tulis 2. Jadi 2. Lalu di sini kita harus mencari Hx. Setelah sudah mencari Gx, kita mencari Hx. Kita tulis di bawahnya, dimana Hx dibagi X plus 1 sama dengan 0. Menjadi X plus 1 sama dengan 0. Menjadi X min 1. Hx menjadi H min 1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, X min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Menjadi X sama dengan 1. H-nya H1 sama dengan, di sini 1, kita tulis 1. H1. Kemudian setelah kita sudah mengetahui dari Gx dan Hx, sekarang kita mencari Fx dibagi Gx per Hx. Fx sama dengan Gx dibagi dengan Hx. Nah, sebelum itu kita baca lagi. Tentukan sisanya pada pembagian Fx oleh X kuadrat min 1. Di mana X kuadrat min 1 ini jika difaktorkan akan menjadi X plus 1 dan X min 1. Lalu kita ubah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Ini dia. Ntar kita mencari nilai Sx terlebih dahulu. Nah, F-nya Fx X dari F-nya ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi kita mencari tahu dari F1, misalkan F1 sama dengan, kalau F1 berarti G-nya juga harus mengikuti dari F. F1 berarti G-nya harus 1. Di sini G1 sama dengan 3. G1. Kemudian Hx-nya juga harus mengikuti dari F1. Jadi Hx-nya juga H1. Hasilnya akan menjadi, kita substitusikan tuh nilai dari G1 dan H1. Di sini G1-nya 3 dan H1-nya 1. Kita substitusikan 3 bagi 1, hasilnya 3. Kita mendapatkan nilai F1. F1 sama dengan 3. Lalu kita hitung dari F min 1. F min 1 sama dengan G dan H-nya juga mengikuti G min 1 dan H-nya juga min 1. H min 1 sama dengan, kita lihat lagi nih, G min 1 2 dibagi H min 1 juga 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kita dapat nilai dari F min 1. Kemudian jika kita sudah mendapatkan F1 dan F min 1, kita lanjut ke nilai Sx. Kenapa Sx? Karena yang ditanya tentukan sisa, di mana sisa ini adalah Sx. Sx yaitu Ax plus B. Nah, di sini tapi belum diketahui nih nilai A dan B-nya. Maka dari itu kita harus mencari tahu dengan cara Sx-nya ini kita ikutin dengan F1. Misalkan F1, S-nya juga S1, F-1, S-1. Jadi yang pertama itu S1. S1 sama dengan AX
plus B. S1-nya di sini adalah 3. Kita masukin 3. 3 sama dengan A plus B. Kenapa A plus B? Karena nilai X-nya belum kita ketahui. Jadi kita tulis A plus B. Kita lanjut ke S-1. S-1 sama dengan X-nya itu adalah 1. Jadi A dikali 1 adalah A plus B. Ini A karena X-nya min 1, jadi A dikali min 1 plus B. Jadi A-nya itu menjadi min 1. A-nya menjadi min. X plus B. Di sini nilai dari S-1 adalah 1. Kita tulis di sini 1. 1 sama dengan X-nya adalah min 1. Jadi A dikali min 1 adalah min A. Min A plus B. B-nya tetap. Lalu kita eliminasi. Kita eliminasi apa? Kita bisa eliminasi B. Kita eliminasi B dengan tanda negatif. B hilang. Kemudian 3 dikurang 1 adalah 2. Sama dengan A negatif ketemu negatif menjadi plus. A ditambah A menjadi 2A. Hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan A. 2 dibagi 2 adalah 1. 1 sama dengan A. Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari A. Kemudian nilai dari A ini kita substitusikan ke persamaan 1, di mana 3 sama dengan A plus B. Kita ke persamaan 1. 3 sama dengan A plus B sama dengan 3 sama dengan A-nya tadi 1 plus B. Pindah ruas. 1 yang tadinya ada di sebelah kanan pindah ruas menjadi negatif. 3 min 1 sama dengan B. 3 dikurang 1 adalah 2 sama dengan B. Jadi nilai B-nya adalah 2. Nilai A dan B sudah kita dapatkan. Kemudian tinggal kita masukkan ke SX. Kenapa harus dimasukkan ke SX? Karena yang ditanya sisa pada pembagian. Jadi kita tulis di sini SX sama dengan AX ditambah B. Di sini nilai A-nya yaitu 1. 1 dikali X ditambah B. B-nya adalah 2. 1 dikali X 1X, atau kita bisa tulis X plus 2. Maka hasilnya adalah X plus 2. Kemudian soal ketiga atau soal yang terakhir yaitu polinom Px sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3 ditambah 2M X pangkat 2 min 11X plus M mempunyai faktor X kuadrat min 5X min 6. Tentukan nilai M dan N dan hasil baginya. Oke, yang pertama nilai ini kita sama denganin 0. Gimana tuh caranya? Seperti ini. X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. X kuadratnya tetap di depan. Kemudian min 5X dan min 6 kita pindah ruas tuh. Min 5X pindah ruas menjadi positif menjadi 5X. Min 6 pindah ruas menjadi positif juga menjadi plus 6. Kita dapat faktor ya 5X plus 6. Kemudian kita dapat menggunakan cara Horner. Kita tulis di sini X pangkat 4 agar tahu semua X pangkat 4 min 4X pangkat 3 plus 2N X pangkat 2 min 11X ditambah M. Oke. Kemudian karena
karena PX atau pembaginya itu 5X dan 6, kita tulis sebelah sini. Nah, di sebelah sini kita tulis kebalik 6 kemudian 5, 6 kemudian 5. Oke, kita tulis. Kemudian setelah itu kita turunin konstanta yang angka yang ada di depan variabel. Di sini tidak ada angkanya, dapat kita tulis 1. Kemudian di sini ada 4. Kemudian lihat tandanya tuh, di sini ada min. Jadi di bawahnya kita tulis min 4. Kemudian ada 2n. 2n x pangkat 2. Ada 2. Kemudian ada n. Jadi kita tulis 2n. Tandanya positif, tetap 2n. Kemudian di sana ada 11, tandanya negatif. Jadi kita tulis negatif 11 atau min 11. Dan yang terakhir adalah m. Dapat kita hitung. Jangan lupa, kalau ada pembaginya ada 2 angka seperti ini, maka kita kasih bintang ada 4. Yang pertama di sini bintang, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, dan yang terakhir di pojok sini bintang. Bintang itu apa? Bintang itu seperti tidak usah diisi lah, seperti itu. Kemudian cara pengerjaannya itu 1 ini kita turunin ke bawah, misalnya menjadi 1. Corner itu setiap habis dikalikan dijumlah, jadi seperti ini, jumlah. Akan jadi seperti ini. Kita lihat di sini di barisan 6 ada tanda bintang, jadi 6 itu nggak usah dianggap dulu. Kemudian di sini 5 ada kosong tuh, jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 kita tulis di sini 5. Kemudian kita hitung min 4 ditambah 5 hasilnya 1. Kemudian kita hitung lagi tuh. Di sini di barisan 6 ada yang kosong lagi. Jadi 6-nya dimulai dari awal. 6 dikali 1 hasilnya 6. Kemudian di barisan 5 ada yang kosong lagi nih di sini. Jadi kita lanjut ke sub 2 sini. 5 dikali 1 sama dengan 5. Dapat kita hitung menjadi 2n ditambah 6 ditambah 5 yaitu 11. 2n plus 11. Kemudian lanjut lagi. Di sini 6 ada yang kosong lagi. Tadi kan 6 habis di sub 1. Kita geser ke sub 2. 6 dikali 1 sama dengan 6. Di sini 6. Kemudian 5 habis dari sub kedua, pindah ke selanjutnya yaitu 2n plus 11. Hasilnya 5 dikali 2n yaitu 10n. Kemudian 5 dikali 11 yaitu 55. Jangan lupa tandanya ya, plus 55. Kemudian kan ini tidak bisa kita hitung karena kenapa? Karena ada n-nya. N-nya belum kita kasih tahu, belum diketahui. Jadi kita tulis saja di sini 0 dan di sini juga 0. Nah, sebelum itu kita di sini isi dulu nih m. Karena di sini barisannya punya si 6. Jadi setelah ke sini lanjut ke selanjutnya 2n plus 11. Hasilnya 6 dikali 2 12n. 12n ditambah 11 kali 6 66. Misalnya seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tentukan mana yang hx. Hx itu apa? Hasil bagi. Mana yang x, sx. Sx itu apa? Sisa bagi. Dan mana yang px atau pembaginya. 6 dan 5 ini termasuk px atau pembagi. Px.
Kemudian 0 dan 0 di bawah pojok ini sebagai SX, sisa bagi. Kemudian angka 3 ini 1, 1, dan 2N plus 11 ini sebagai HX. Nah, sebelum menghitung yang HX ini, kita harus mengetahui nilai M dan N-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan cara min 11 ditambah 6 yaitu min 5, kemudian 10N ditambah 55 min 5. Kita tulis saja 10N ditambah 55. Jadi kita langsung hitung aja, min 11 ditambah 6 min 5 sama dengan 0. 10N plus 50 sama dengan 0. 10N, 50 pindah ruas ke kanan menjadi negatif, min 50, kemudian N min 50 dibagi 10, N sama dengan min 5. Di sini kita mendapat nilai N. Kemudian kita mencari tahu nilai M dengan cara seperti ini. Kita lihat di M ini tidak ada angka lain, jadi langsung saja kita tulis M ditambah 12N ditambah 66 sama dengan 0. M ditambah 12. Nah, nilai N yang tadi kita substitusikan. 12 dikali min 5 ditambah 66 sama dengan 0. M ditambah 12 dikali min 5 sama dengan min 60. Maaf, saya salah. M min 60 ditambah 66 sama dengan 0. Kemudian M min 60 ditambah 66 hasilnya M plus 6 sama dengan 0. Kemudian 6 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif, M sama dengan min 6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai N dan M. Nilai N sama dengan min 5 dan nilai M sama dengan min 6. Nah, setelah itu kita dapat menentukan nilai HX atau hasil bagi. Dengan cara gimana tuh? Dengan cara, ingat polinom itu kan turunan tuh. HX itu pangkatnya di sini kan pangkat X4 ya. X4. Kemudian di sini ada X pangkat 2. Kita kurang tuh. 4 dikurang 2. Hasilnya X kuadrat. Kita tulis di sini. Kita turunin menjadi satunya itu satu yang paling depan ini yang tadi ya, X kuadrat. Kita lihat di sini tandanya. Kalau tidak ada tanda strip berarti dia positif. Kita tulis tambah. Jadi seperti ini. X kuadrat ditambah turunan, ingat turunan. Jadi X kuadrat ditambah X kemudian 2N plus 11. Kita hitung terlebih dahulu di sini. 2N plus 11. 2N nya tadi kita mendapatkan min 5, 2 dikali min 5 ditambah 11. 2 dikali min 5 yaitu min 10 ditambah 11. Min 10 ditambah 11 yaitu 1. Nah, kita dapat hasil dari 2N plus 11 yaitu 1. Blur lagi. 1. Kita tulis di sini karena pangkatnya polinom itu pangkatnya turun. Yang tadinya 2, 1, kemudian 0. 0 itu sama aja 1. Jadi di sini plus 1. Nah, ini dia hasil dari nilai M dan N adalah min 5, kemudian nilai M-nya adalah min 6, kemudian HX-nya adalah X kuadrat ditambah X dan ditambah 1. Ini dia hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila perkataan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.